Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Al-mukmilu lana dinal islam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu kulli imam fi kulli zamanin wa maqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin, jamaah majlis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke istiqomahan kita manakala malam Senin ba'da maghrib kita hadir di masjid yang kita muliakan ini. Selepas kita laksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dipimpin seorang imam dan kita semua sebagai makmumnya, harapan selalu kita munajahkan kepada Allah, moga-moga ibadah salat maghrib berjamaah diterima, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian berikutnya, halaman 24, babu ma yaqulu hala khurujihi min baitihi. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Babu ma yaqulu hala khurujihi min baitihi. Ini bab menjelaskan doa yang dibaca ketika keluar dari rumah. Jadi doa yang kita baca ketika keluar dari rumah, apa tuh doa yang diajarkan berdasarkan tuntunan dari perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan tema ini, rawaina an Ummi Salamah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan kepada kami dari Ummi Salamah, semoga Allah meridhoinya, wasmuha Hindun. Ummi Salamah itu dinamai adalah Hindun. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi, apabila Nabi keluar dari rumahnya, qala, Nabi membaca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya. Di saat membaca kalimat bismillahi tawakkaltu ala Allah, Nabi iringi lagi dengan doa. Doa itu berbunyi Allahumma inni a'udzubika
an adilla au udilla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya ini ya. Ini biasanya doa ini sering dibaca orang ketika mau berangkat haji atau umroh. Pernah Bapak baca, Pak? Ya. Kalau yang pernah haji atau umroh pasti ini diajarkan ya sama ulama-ulama kita. Kenapa doa ini dibaca? Karena kita lagi mau keluar rumah, apalagi keluarnya itu untuk ibadah kepada Allah. Di saat itu Rasulullah membimbing dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau an adillah, dari tersesat au udillah atau disesatkan orang. Kita berlindung kepada Allah menuju perjalanan di mana saja kita berada, jangan sampai kita tersesat, Pak. Jangan sampai nyasar maksudnya. Kalau kita enggak nyasar atau disasarkan orang atau disesatkan orang. Yang namanya orang keluar rumah menuju satu daerah, kita nggak tahu daerah yang kita tuju, di mana letaknya, di mana tempatnya. Makanya kita berlindung supaya Allah jaga kita tuh. Jangan sampai kita tersesat di jalan, muter-muter nggak sampai-sampai, atau kita disesatkan orang. Kita kagak tahu tapi nanya orang. Ternyata jawaban orang yang kita tanya juga dia kagak tahu, Pak. Kita nanya, nih yang orang yang kita tanya dia kagak tahu, akhirnya yang kita tanya sesat, yang kita juga tersesat. Kejadian ini sering terjadi. Lebih lanjut, au udillah au azillah au uzalla au an udillah au udillah. An udillah au udillah, gitu ya. Jadi kita berlindung dari tersesat atau disesatkan orang, au azillah au uzalla, tergelincir atau dijatuhkan, tergelincir oleh orang lain. Jangan sampai di mana-mana kita terpleset, Pak. Tergelincir atau kita enggak tergelincir, digelincirkan oleh orang lain. Kecelakaan, bahaya itu termasuk. Au uzlima au azlima au uzlama, atau kita berbuat zalim atau dizolimi orang. Jangan sampai kita keluar rumah dalam konteks berbuat zalim kepada orang lain. Atau kalau kita enggak berbuat zalim, kita dizolimi oleh orang lain. Kita berlindung tuh. Lebih lanjut, au ajhala au yujhala alayya. Kita membodoh-bodohi orang atau kita dibodohi orang. Jangan sampai di mana kita berada, kita bohongin orang, kita bodoh-bodohin orang, atau justru kita yang dibodohkan oleh orang lain. Ini satu hal yang pernah emang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majahin, qala Tirmizi hadisun sahihun. Hakaza fi riwayatin Abi Daud, begitu pula dalam riwayat Abi Daud, an adillah au udalla au azilla au uzilla. Sama ada kalimat an udilla, tersesat, au udalla atau disesatkan, au azilla au uzilla, tergelincir atau digelincirkan orang. Wa kadzal baqi bil lafzi tauhid, begitu pula lafaz-lafaz yang sama wa fi riwayat Tirmizi, dalam Imam Tirmizi. A'udzu bika min an-nazillah, aku berlindung kepada engkau, an-nazillah atau di saat engkau disesatkan, wa nazlima menzolimi, wa najhala atau kami dibodohi orang. Sama tuh. Bilafzil jami, dengan menggunakan domir jama, pakainya kami. Kalau sendiri aku, kalau rame-rame kami. Wa fi riwayatin Abi Daud, dan di dalam riwayat Abi Daud, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti,
tiadalah sekali-kali Rasulullah keluar dari rumahku illa rafa'a tarfahu ila sama, melainkan Nabi selalu mengangkat pandangannya ke arah langit. Jadi Rasulullah ketika keluar dari rumah, Nabi lihat dulu tuh ke atas. Lihat ke atas langit dalam konteks apa? Ingin membaca satu kalimat doa. Faqala Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Berlindung dari tersesat atau disesatkan orang, berlindung dari terjatuh atau dijatuhkan orang, berlindung dari berbuat zolim atau dizolimi orang, berlindung dari membodohi orang atau dibodohi oleh orang. Ketika keluar dari rumah, Nabi melihat ke arah langit, lalu dia memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dibodohi termasuk di apa ilmu sekarang Pak yang membuat orang lupa? Hipnotis. Ya, dihipnotis orang, akhirnya kita lupa. Keluarin dompet, keluarin jam tangan, batu cincin, semuanya Pak, dipretelin Pak. Tapi insya Allah kalau kita baca doa ini, insya Allah Allah jaga. Ini salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud, dan telah diriwayatkan dari Sunan Abi Dawud wa Turmuzi, dari Imam Turmuzi wa Nasai wa ghairihim. An Anasin, dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, barang siapa yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia membaca kalimat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya untuk melaksanakan perintahnya dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangannya, illa billah, kecuali pertolongan dari Allah. Orang yang ketika keluar membaca doa ini, kata Nabi, illa billah yuqalu lahu, melainkan Allah kufita, Allah bilang tuh sama orang yang tadi baca. Orang yang ketika keluar baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, kata Allah kufita, aku akan cukupkan engkau. Kufita, aku akan cukupkan engkau. Wa wukita, aku akan pelihara engkau. Wa hudita, aku akan berikan petunjuk kepada engkau. Wa tanaha anhu syaitan, dan kalian akan dijauhi dari godaan syaitan. Orang yang ketika keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dia akan dicukupkan oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah, bahkan dia akan dijauhi dari godaan setan. Lebih lanjut, qala Turmuzi, berkata Imam Turmuzi, hadisun hasanun zada Abu Dawud fi riwayatihi. Dalam hadis hasan ditambahkan lagi dari hadis Abu Dawud di dalam riwayatnya. Fayaqulu, yakni berkata, yakni syaiton li syaiton akhar. Jadi mendengar orang yang baca tadi doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, nih setan ngomong Pak, suruh setan. Setan namanya setan ngomong. Pernah nggak ngelihat setan ngomong? Hah? Bapak pernah nggak ngelihat setan lagi ngomong Pak? Gitu ya. Setan namanya setan ngomong Pak. Kita bisa bayangin tuh. Nih
Ketika orang baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, setan ngomong bahasa gini, tan, begitu Pak. Kata yang satu, lu juga setan. Ya, karena sama-sama setan. Kata setan, kaifalaka birajulin qad hudita wa kufiya wa ukiya. Bagaimana bisa kita menggoda orang laki-laki tadi itu? Bagaimana bisa, kata setan, kita mengelabuhi, kita menggoda orang laki-laki tadi, padahal dia udah dikasih petunjuk, dia udah diberikan kecukupan, dia di dalam pemeliharaan. Bagaimana bisa, kata setan tuh. Dia udah baca ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dia hanya bersandar, bertawakal kepada Allah. Setan gak bisa goda ini orang, Pak. Tadi dari rumah menuju masjid ini Bapak baca nggak? Lupa. Iya. Lupa, nggak inget ya? Iya Pak. Kata setan, saya udah kagak berdaya apa-apa nah, kalau ngelihat ada orang membaca doa ketika keluar dari rumah. Bagaimana bisa digoda? Bagaimana bisa dikelabuhi? Bagaimana bisa ditipu? Bagaimana bisa dibohongi? Kenapa? Karena dia sudah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat-sangat penting nih Pak. Bahkan di kitab yang lainnya dijelaskan, orang yang membaca kalimat bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dia dihilangkan dari 99 macam kesulitan-kesulitan. Orang yang membaca kalimat ini dihilangkan oleh Allah 99 kesulitan. Di antaranya yang paling ringan adalah bingung, Pak. Jadi kalau kita bingung, baca aja doa ini, insya Allah kagak bingung. Ini ada yang bingung nggak? Hah? No, yang di tembok bingung kan? No? Ya, kata Rasulullah tuh begitu. Paling tidak hamun, kebingungan, kesulitan dalam kehidupan ini Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Karena kita selalu bersalap, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina fi kitabi Ibnu Majah wa Ibnu Sinni, dan telah diriwayatkan kepada kami di dalam dua kitab, kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sinni, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, kana idza kharaja min manzilihi, apabila Nabi keluar dari rumahnya, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku berserah diri, Allah, kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, dengan nama Allah berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya Pak kita bisa datang ke masjid Jami Baitur Rahman ini karena Allah, dan juga tidak ada pertolongan untuk menjauhkan larangan Allah, semata-mata semuanya berangkat dari kekuatan daya upaya yang diberikan Allah kepada hambanya. Ini yang salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut, babu mayaqulu idza dakhala baiti. Ini bab menjelaskan doa yang dibaca ketika masuk ke satu rumah. Kalau tadi keluar rumah, kalau masuk rumah bagaimana tuh yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yustahabbu ayyakuna bismillah. Disunahkan ketika masuk rumah membaca bismillah. Wa ayyuksara min zikrillah ta'ala, dan memperbanyak ingat zikir kepada Allah. Wa ayyusallima sawa'an kana fil baiti adami amla, dan memberikan salam baik di rumah itu ada orang. Pertama ketika masuk
banyak kalimat zikir kepada Allah, mengucapkan salam. Baik di dalam rumah itu ada orang maupun tidak ada orang, tidak ada orangnya. Ya, ada orangnya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau kita tahu nih kita masuk rumah kagak ada orangnya satupun, jangan assalamualaikum assalamualaikum Pak. Ya kagak ada yang jawab, namanya rumah kosong, rumah kagak ada orangnya. Kalau ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau rumah nggak ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Fa idza dakhaltum buyuta, apabila kalian masuk ke satu rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam dari diri kalian sendiri. Kalau kalian masuk ke satu rumah, ucapkan kalimat salam. Sebagai apa tuh? Tahiyatan min indillah, sebagai salam penghormatan yang datangnya dari Allah. Mubarakatan thayyibah, karena dengan memberikan ucapan salam mendatangkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Kalau kita masuk ke satu rumah, suruh mengucapkan salam, sehingga salam inilah yang akan mendatangkan nilai keberkahan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya kecil ya, kedengeran. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan diriwayatkan juga dari kitab Tirmizi, an Anasin, dari Anas, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika, wahai anakku, apabila engkau masuk ke satu rumah keluargamu sendiri. Hei anakku, kalau kalian masuk ke satu rumah, engkau ucapkan salam sekalipun itu untuk keluargamu sendiri. Fasallim, ucapkan salam. Yakun barokatan alaika, sehingga mendatangkan keberkahan atas engkau. Wa ala ahli baitika, dan atas keberkahan keluargamu. Kalau entar kita pulang dari Masjid Baitur Rahman, kita beri salam nggak Pak? Hah? Salam Pak. Iya, kita pulang dari Masjid Baitur Rahman, kita assalamualaikum. Ada siapa tidak dalam rumah? Ada istri kita. Ya Allah, itu keberkahan buat yang mengucapkannya dapat, dan orang-orang yang ada di dalam rumah itu dapat. Istri dapat, cucu dapat, menantu dapat, bila mana ada di situ Pak. Ini biasain ketika pulang dari mana-mana, memasuk rumah, ucapkan salam, sekalipun itu rumah kita sendiri. Sekalipun pertama kali kita ngamalkan begini, kadangkala istri kita bilang begini, Pak, Papa tumben begitu. Ya, Papa tumben yang mau masuk rumah beri salam, biasa nyelonong aja. Kan gitu ya Pak? Ya, ada perubahan. Kalau istri kita bilang begitu, bilang, Papa pengen jadi manusia yang seutuhnya. Bukankah ini yang Mama inginkan kepada Papa? Gitu. Ya, bilang begitu Pak. Subhanallah. Berarti mamanya bangga Pak sama papanya. Oh, pantas Papa ada perubahan karena ngaji di Masjid Baitur Rahman. Jadi ada hasilnya. Jangan sebelum ngaji begitu, sesudah ngaji begitu. Ya Pak? Ada perubahan. Ayo amalin dari sekarang nih Pak. Entar pulang beri salam semuanya. Beri salam. Kenapa? Karena keberkahan itu buat yang mengucapkan, dan semua isi rumah dapat keberkahan. Bagaimana kagak mau Pak kita?
Itu Pak. Awalnya istri kita rada-rada bingung, nih ada perubahan apa nih? Tapi lama-lama udah biasa. Udah biasa Pak. Jadi bukan berarti di rumah orang doang kita beri salam, apalagi rumah kita. Lah rumah kita kan butuh keberkahan, butuh keselamatan, butuh ini dan itu. Semuanya itu ada di kalimat adab yang diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk rumah. Bagaimana kagak hebat Pak? Rumah kita bagus, istri kita cantik, anak kita pinter-pinter, ayahnya pulang dari mana-mana memberi salam. Subhanallah. Udah beri salam, istrinya cium tangan lagi. Cium dah. Pipi kanan. Ya Pak, ciplok aja begitu. Pak, boleh nggak cium istri Pak? Boleh. Lah istri kita. Kecuali bini orang. Lah kalau istri kita cium, emang istri kita maunya begitu. Bapak jangan sampai cium istri ketika dulu ijab kabul doang. Ingat ijab kabul? Ketika ijab kabul aja buku tuh akte nikahnya diunjukin, dipoto sama wartawan, cium keningnya, cuman itu doang. Ya, ntar Pak coba pulang, udah salamnya, udah ciumannya Pak. Ya Pak, Bapak kalau pulang memberi salam, cium kening istri, Bapak kagak kasih uang juga dia nggak apa-apa. Apalagi dikasih, ya Allah gitu. Oh besok ditagih gitu. Lebih lanjut ya mas sekalian, warawaina fi sunani Abi Daud an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu an wasmuhu al-Haris. Jadi di dalam satu riwayat Sunan Abi Daud dari Abi Malik al-Ash'ari namanya al-Haris, qila Abid wa qila Ka'ab wa qila Amr. Ada juga yang sebut namanya Abid, ada yang sebut Ka'ab, ada juga Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walajar rajulu baitahu, apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya. Kata Nabi, apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, falyaqul, baca Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini satu riwayat Nabi ngajarin kalau masuk rumah, idza walajar rajulu baitahu, apabila seseorang masuk ke dalam rumah, baca Allahumma inni, ya Allah, as'aluka, aku memohon kepada engkau, khairul maulaj, minta kebaikan tempat masuk. Kita minta kebaikan-kebaikan ketika masuk ke dalam rumah. Wa khairal makhraj, dan kebaikan-kebaikan ketika keluar rumah. Masuknya baik, keluarnya baik. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan atas Allah Tuhan kamilah kami berserah diri. Sebelum masuk, ya, sebelum salam, inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Baru summa liyusallim ala ahli, baru mengucapkan salam. Tuh ya. Silakan dah Bapak mau pakai apa, Pak. Kalau ini enggak hafal bismillahi walajna, bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, paling kagak salam dah Pak.
Ya, salam hafal nggak salam? Iya, salam dah Pak. Masih si salam nggak hafal ya Pak. Jangan malu ngucapin salam, absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Apalagi ngucapin salam itu sama istri dan anak, menantu, cucu Pak. Karena ada salah seorang sahabat Nabi mengamalkan nih ajaran salam. Dia pergi ke pasar Pak. Salah seorang sahabat Rasulullah dia pergi ke pasar. Sahabat lain nanya, kamu ngapain di pasar? Belanja? Kagak. Ada yang kamu cari juga enggak. Ada yang kamu mau temui juga kagak. Ngapain ke pasar? Saya pengen menyebarkan salam. Ketemu orang baik yang dia kenal maupun dia tidak kenal, dia ngucapin salam. Sampai begitu Pak, zaman Rasulullah mengamalin salam. Ini kita jangan malu ngucapin salam, karena memang itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu paginya doang selamat Pak. Namanya juga selamat pagi ya. Selamat pagi, di pagi doang selamat, enggak termasuk siang, sore, malam. Tapi kalau kita ucapkan udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari pagi sampai pagi lagi kita diberikan keselamatan oleh Allah. Itu hebatnya salam Pak. Lagi marahan, salam baik Pak. Percaya nggak Pak? Kita udah lama marahan sama teman, ketemu di jalan, ucapin salam, coba deh. Yang satu wajahnya ke kanan, yang satu wajah ke kiri. Hari Selasa, hari Rabu ketemu, kita ucapin salam, assalamualaikum. Nah, kira-kira dia tahu saya kagak jawab dosa, ya kan? Saya kagak jawab dosa, akhirnya dia jawab waalaikumsalam. Mulai dah tuh wajahnya yang tadi mengkerut jadi berubah, berseri. Oh, dia ngapain ngucapin salam sama saya? Berarti dia nggak marah sama saya, ya Pak. Itu Pak, sama istri juga begitu. Bapak kalau marah sama istri, salam dah baik. Seminggu kagak nanya sama istri, ketemu, assalamualaikum mama, apa kabar? Kira-kira bagaimana? Hei, ya, marah sama istri, cara baikinnya itu adalah dengan salam Pak. Duit. Tuh Pak. Ya Allah, salam Pak. Dia karena kita juga tahu, dia kalau udah suaminya ngucapin salam, dia tahu oh ini berarti suaminya mau baikan Pak. Kita kalau marah sama istri, jangankan seminggu, 2 hari kagak enak Pak. Iya, 2 hari nih nggak ngomong sama istri, enak nggak Pak? Kagak enak. Makan sendiri, tidur sendiri, ngobrol sendiri, nggak enak. Tidak lain adalah salam yang kita ucapkan. Sampainya begitu tuh. Setelah ya Rabb, kami minta kebaikan di satu masuk, tempat masuk, kami juga minta kebaikan di tempat keluar. Kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum wa ya Rabbi Musa wa Harun wa ya Nuh wa Ibrahim wa Isa wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil bi barakatil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wa surna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Rabbana ibtawadina wa alif bainana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.